Saya nggak bisa buka, gimana? Ya. Harusnya hostnya. Kasmi nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Share screen nggak bisa, Kasmi? Nggak bisa buka, bukan hostnya. Oh, coba minta di unlock. Siapa yang hostnya, Mbak? Mbak Fitria ya? Mbak Fitria yang host. Mas Faiz tadi katanya. Oh, Share screen Faiz. sudah saya buka, Bu. Jenengan juga jadi co-host biar lebih leluasa sesungguhnya untuk ngatur. Jadi biar nggak tergantung ke saya misalnya. Nanti saya takutnya meeting keluar gitu. Coba di apa namanya? Dicek aja dulu, Kasmi. Screen sudah saya multiple ya. antisipan kok dari awal. Datanya dari mana ya, Pak Faiz? Belum mau. Di share screen, Ya, di share Mbak. screen, terus ini Ya. ada pilihannya kan ada basic, advance, Yang coba deh. Halo? Ya, di share screen kan ini ada muncul ada basic, advance, sama files. Sebenarnya bisa dari dua-duanya sih. Kalau filenya disimpannya di Google Drive bisa lewat files, tapi kalau kamu sudah buka layar PPT-nya sebenarnya bisa di basic, tinggal diklik aja. Bisa langsung ya, coba. Ya, tinggal diklik aja. Coba testing. Tes dulu ya. Muncul nggak? Muncul kok. Coba di apa namanya? Di play ya. Iya, di play. Oke. Langsung mulai atau gimana?
Gimana Mbak Putri? Ya. Udah mulai? Udah, Kasmi? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Atas kehadirannya rekan-rekan dosen dan mahasiswi Kasmi dan Mas Faiz dalam seminar proposal skripsi yang atas nama Kasmi Hizah Muslimah dengan NIM AKN 150-1007 Program Studi Akuntansi. Judul penelitiannya adalah pengaruh faktor finansial dan non-finansial terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dosen pembimbingnya adalah Pak Ilham Ramadan Ersyabdi, SEMAK, dan pembimbing keduanya adalah Fitri Ulfah, MSI, lalu dosen pembahasnya Nurul Fauzia, SPD, MSc. Nah, terima kasih atas kehadirannya Pak Ilham, Bu Nurul, Pak Taufik, Mas Faiz, dan Kasmi sendiri yang akan mempresentasi hari ini. Kita awali saja seminar proposal skripsi hari ini dengan presentasi Kasmi Hizah Muslimah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham dan Bu Fitri selaku dosen pembimbing. Terima kasih juga kepada Pak Taufik dan Bu Nurul serta Kak Faiz. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul pengaruh faktor finansial dan non-finansial terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Adapun yang akan saya jelaskan hari ini adalah yang pertama tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Latar belakang dari penelitian ini adalah berawal dari banyaknya perusahaan go public yang terdaftar di BEI, di mana setiap tahunnya terjadi penambahan, menandakan bahwa banyaknya perusahaan yang harus mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. CSR ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada dari sudut pandang budaya, sudut pandang norma dan nilai, kemudian bisa juga dilihat dari sudut pandang keyakinan agama. Lebih spesifik lagi kita lihat dari sudut pandang agama Islam, di mana agama Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia. Kemudian banyaknya indeks saham syariah, di mana untuk mewadahi para investor yang ingin berinvestasi pada portofolio Islam. Ada daftar efek syariah,
ada Jakarta Islamic Index 30, ada Jakarta Islamic Index 70, dan ada ISSI. Ditandai dengan banyaknya indeks saham syariah dan juga banyaknya perusahaan yang tergabung di dalamnya, menandakan bahwa kebutuhan akan tanggung jawab sosial perusahaan dan banyaknya investor yang ingin berinvestasi pada portofolio Islam, maka lahirlah kinerja sosial berbasis Islam yang dinamakan Islamic Social Reporting. Karena Islamic Social Reporting yang disingkat dengan ISR ini mengacu pada standar pelaporan Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution, yang dimana lebih lanjutnya dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai ISR dengan berbagai bidang usaha dan dengan berbagai faktor, baik faktor finansial ataupun non-finansial. Ada leverage, profitabilitas, size atau ukuran perusahaan, kemudian likuiditas, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris independen, penghargaan, dan media exposure. Dari latar belakang tersebut, maka mendorong saya untuk meneliti kembali apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting ini. Ini ada identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, kebutuhan akan pelaporan tanggung jawab sosial dari perspektif Islam. Kemudian tingkat leverage, profitabilitas, size, likuiditas, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris independen, penghargaan, dan media exposure dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Ini ada rumusan penelitian. Apakah leverage, profitabilitas, size, likuiditas, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris independen, penghargaan, dan media exposure berpengaruh terhadap pengungkapan ISR? Maka hipotesisnya adalah leverage, profitabilitas, size, likuiditas, dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris independen, penghargaan, dan media exposure berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel-variabel tadi itu berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Manfaat dari penelitian ini adalah pertama mengharapkan agar mendapatkan wawasan yang luas mengenai pengungkapan ISR. Kemudian selanjutnya bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yang ketiga diharapkan bisa menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin mengungkapkan laporan tanggung jawab sosialnya berbasis Islam, dan sebagai masukan juga bagi pihak eksternal untuk mengetahui penilaian ISR sebagai nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada sistematika dari penulisan skripsi ini adalah bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dari penelitian, kemudian bab 5 penutup. 2 kajian teori. Kajian teorinya adalah pengungkapan Islamic Social Reporting ini merupakan bentuk lain dari pelaporan tanggung jawab sosial dari perspektif Islam. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar pada tahun 2015, bahwa untuk mengungkapkan Islamic Social Reporting ini terdapat 40 item pertanyaan
dengan 6 indikator, yaitu indikator investasi dan keuangan, indikator produk dan jasa, indikator tenaga kerja, indikator sosial, indikator lingkungan, dan juga indikator tata kelola dan organisasi. Dari sisi faktor finansial itu berhubungan dengan analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan ini merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan dan juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari perusahaan tersebut untuk menjadi bahan evaluasi. Dari sisi faktor finansial ada leverage. Leverage ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Nah, untuk menghitung leverage bisa menggunakan 4 rasio. Ada rasio hutang, ada debt to equity ratio, ada time and interest earned, kemudian bisa menggunakan juga debt service coverage. Dan yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Bisa digunakan 4 rasio untuk menghitung profitabilitas, yaitu dengan basic earning power, kemudian dengan return on equity, return on asset, dan juga profit margin. Yang ketiga ada size atau ukuran perusahaan. Itu dapat melihat besar kecilnya suatu perusahaan, dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki, bisa juga dilihat dari total penjualan dan juga kapitalisasi pasarnya. Terakhir pada faktor finansial ada likuiditas, yaitu untuk melihat seberapa likuidnya perusahaan dan ketersediaan kas atau setara kas yang dapat digunakan dalam situasi mendesak. Nah, likuiditas ini dapat dilihat dapat dihitung menggunakan 3 rasio, yaitu dengan modal kerja terhadap aktiva, kemudian bisa menggunakan current rasio, bisa juga menggunakan quick rasio. Kemudian ada faktor non-finansial, itu berhubungan dengan manajemen organisasi. Nah, manajemen organisasi ini juga merupakan hal yang penting dilakukan dalam perusahaan. Ada 4 fungsi dari manajemen organisasi, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Hubungan dengan faktor finansial ini ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini merupakan perwakilan dari stakeholder, di mana bertugas untuk mengawasi perusahaan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, untuk mengawasi manajemen perusahaan, Dewan Komisaris itu melaksanakan rapat Dewan Komisaris, biasanya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada Dewan Komisaris Independen, merupakan Dewan Komisaris yang tidak memiliki kepentingan secara pribadi, baik secara finansial ataupun dan juga tidak memiliki saham atas perusahaan itu, dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap perusahaan. Berdasarkan peraturan OJK, komposisi Dewan Komisaris Independen ini minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan merupakan salah satu motif di mana perusahaan agar bisa terus bekerja dengan sebaik mungkin, di mana perusahaan akan selalu menunjukkan produk yang unggul. Salah satunya adalah untuk mendapatkan penghargaan sebagai bentuk pengakuan dari pihak luar. Kemudian media exposure. Setiap perusahaan itu harus mampu memberikan informasi kepada stakeholder, di mana merupakan
meningkatkan transparansi dari perusahaan tersebut dengan memberikan informasi dari media, dari berbagai media. Biasanya ada 3 media yang digunakan oleh perusahaan, itu ada televisi, ada media cetak, dan juga melalui website atau internet. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah setiap perusahaan harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat, di mana akan membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nah, untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat ini, biasanya perusahaan menggunakan kinerja sosial berbasis lingkungan. Kemudian juga dalam perusahaan itu ada yang dinamakan hubungan keagenan, yaitu hubungan antara pihak manajemen dengan pihak prinsipal atau pihak yang mempunyai saham. Nah, ada perbedaan tujuan antara pihak manajemen dan pihak prinsipal karena kepentingan posisi dan kepentingan terhadap perusahaan. Contoh perbedaannya adalah mengenai pelaporan tanggung jawab sosial. Untuk pihak prinsipal ini sangat mengharapkan adanya kegiatan tanggung jawab sosial karena itu akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan, kemudian akan dilihat oleh publik perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya bagi pihak manajemen, kegiatan tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu hal yang dapat merugikan karena ada cost atau biaya yang dikeluarkan sehingga akan menurunkan tingkat laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Maka kerangka berbicara soal tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab sosial juga dapat dilihat dan dilakukan tanggung jawab sosial berbasis syariah atau Islam. Nah, kerangka berpikir dari penelitian ini ada dibagi menjadi 2, yaitu faktor finansial dan non finansial. Pada faktor finansial itu adalah leverage, kemampuan untuk membayar hutang, di mana semakin tinggi tingkat leverage menandakan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan baik, dengan sehat karena mampu membayar kewajiban-kewajibannya, sehingga akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan ISR. Kemudian profitabilitas, semakin tinggi tingkat profitabilitas menandakan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan ketersediaan dana juga cukup banyak, di mana besarnya ketersediaan dana pada perusahaan itu akan mendapat dorongan yang lebih dari pihak eksternal untuk mengungkapkan ISR. Kemudian size atau ukuran perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan itu kegiatannya akan semakin banyak dan semakin kompleks, di mana akan membutuhkan lebih banyak sumber daya, membutuhkan lebih banyak fasilitas, dan akan memberikan dampak yang lebih juga bagi lingkungan. Maka size yang besar akan mendapatkan dorongan dari masyarakat ataupun pihak luar untuk mengungkapkan ISR. Kemudian likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan dana yang lebih, itu akan membuat perusahaan lebih percaya diri dalam mengungkapkan ISR. Kemudian dari faktor non finansial ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini berperan untuk membuat kebijakan. Nah, di sini dalam hal ini membuat kebijakan untuk mengungkapkan ISR. Semakin banyak Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan akan memungkinkan ISR itu diungkapkan. Begitupun dengan rapat Dewan Komisaris, semakin sering rapat Dewan Komisaris dilakukan, akan memungkinkan pula
pengungkapan ISR itu dilakukan. Dewan Komisaris Independen karena tidak ada hubungannya dengan kepentingan keuangan perusahaan, akan meningkatkan independensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan ISR. Kemudian penghargaan, semakin banyak penghargaan yang diterima oleh perusahaan, akan lebih mendapatkan dorongan bahwa perusahaan harus mengungkapkan ISR. Media exposure sebagai media untuk memberikan informasi mengenai perusahaan, yang memberikan informasi tentang pengungkapan ISR pada media akan memberikan nilai yang lebih bagi para investor. Berikut adalah beberapa daftar penelitian yang saya jadikan acuan dalam penelitian ini. Kemudian bertiga ada metodologi penelitian. Metode dari penelitian ini adalah asosiatif atau hubungan, untuk mengetahui hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini dimulai sejak mendapatkannya SK dari kampus untuk melakukan penelitian, yaitu sekitar bulan Januari. Dan lokasi penelitian ini karena menggunakan data sekunder, maka objek yang saya gunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah perusahaan yang terdaftar di JII 30 periode 2015 sampai dengan periode 2019. Nah, kemudian untuk menentukan sampel, saya menggunakan propulsive sampling untuk menentukan sampel yang akan saya teliti. Ini adalah hasil dari proses pemilihan sampel. Ada 3 kriteria yang saya pakai. Sampelnya, populasi dari penelitian ini ada 47. Setelah menggunakan kriteria, tersisa ada 13 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Mana periode penelitian ini ada dari 2015 sampai 2019, 5 tahun, maka ada 65 laporan tahunan yang akan saya teliti. Kemudian teknik pengambilan data, karena saya menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan yang diambil dari website masing-masing perusahaan, dari buku dan juga dari jurnal. Saya menggunakan metode dokumentasi karena laporan tahunan yang saya peroleh akan saya olah kembali, dan juga teori-teori yang diambil dari buku dan jurnal akan dikaji untuk agar dapat mendukung data-data yang saya teliti. Kisi-kisi instrumen penelitian. Pada variabel dependen ini ada pengungkapan ISR, indikatornya itu menggunakan dummy, di mana menggunakan 40 item pertanyaan. Jika perusahaan mengungkapkan masing-masing item itu diberi nilai 1, dan jika tidak mengungkapkan item diberi nilai 0. Kemudian variabel independen, leverage menggunakan indikator debt to equity ratio, profitabilitas menggunakan indikator return on asset, size menggunakan indikator total aset yang dimiliki perusahaan, kemudian likuiditas menggunakan indikator current ratio, ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan,
frekuensi rapat Dewan Komisaris dilihat dari jumlah pertemuan internal yang dilakukan Dewan Komisaris selama 1 tahun. Komisaris independen, indikatornya itu perbandingan antara jumlah Dewan Komisaris independen dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Kemudian penghargaan, indikatornya adalah jumlah penghargaan yang diterima oleh perusahaan dalam 1 tahun. Media exposure, indikatornya DAMI, jika perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial di medianya, baik media cetak ataupun elektronik, diberi nilai 1. Jika tidak mengungkapkan tanggung jawaban sosial, diberi nilai 0. Selanjutnya ada teknis analisis data, ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov. Data yang baik itu dapat berdistribusi dengan normal. Nilainya jika data di atas 0,05 maka data berdistribusi dengan normal. Dan yang kedua ada uji autokorelasi menggunakan uji Dagger-Watson, di mana jika nilai di bawah -2 maka ada autokorelasi. Jika nilai di antara -2 dan 2 itu tidak ada autokorelasi. Jika angka di atas 2 itu ada autokorelasi positif, ada autokorelasi negatif. Kemudian ada heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatter plot, di mana jika ada titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor, di mana nilai F atau disingkat CIF itu nilainya adalah 1 sampai 10. Dikatakan tidak multikolinearitas itu jika nilainya lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian ada analisis regresif berganda, itu adalah rumus yang digunakan. Kemudian ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini untuk menguji seberapa besar model dapat mengungkapkan informasi mengenai variabel independen. Nilai dari koefisien determinasi ini adalah antara 1 dan 0. Semakin mendekati angka 1, maka informasi mengenai variabel ini dapat diungkapkan lebih banyak. Kemudian ada uji F dan uji T. Kalau uji F ini untuk melihat pengaruh secara simultan, sedangkan uji T melihat pengaruh secara parsial. Secara kriteria sama, yaitu jika di bawah 0,05 maka ada pengaruh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Itulah presentasi yang dipresentasikan oleh Kasmi. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Silakan Bu Nurul, ada yang ditanyakan sebagai dosen pembahas. Terima kasih Bu Fitria. Ya. Terima kasih Kasmi atas presentasinya. Sebelum saya flashback lagi nih ke PowerPoint yang telah kamu presentasikan,
Bisa tolong tampilkan ke saya paper utama atau paper acuan yang kamu gunakan dalam penelitian ini? Papernya siapa yang dijadikan acuan utama? Dari Akbar 2015. Akbar 2015 meneliti tentang Sebentar, Bu, maaf. ya? Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index. Boleh dikasih sebentar, di share Kan screen. ininya ya. Nah, papernya. Oke, ini acuan utamamu. Iya, Kasmi? Ya, Bu. Ada acuan lain kah selain skripsi ini? Oh, ada. Kalau bisa jangan dari skripsi juga ya. Iya. Aku buka beberapa. Ada? Oke. Oke. Jadi berapa acuan utama yang kamu gunakan dalam pembuatan skripsi ini? Yang utamanya tadi ada 12, yang tadi saya tampilkan di PowerPoint itu ada 12 laporan, 12 jurnal. Itu semua dijadikan acuan untuk? Ya, karena variabelnya beda-beda. Pertanyaan selanjutnya,
Ini terima kasih ya sudah ditampilkan. Saya stop share ya, Bu? Ya, boleh balik ke layar dulu. Tadi kamu menjelaskan bahwa di latar belakang ya, penjelasan latar belakangmu mengatakan bahwa sudah banyak yang meneliti mengenai ISR ini. Nah, apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian-penelitian yang sudah banyak itu? Istimewanya apa? Jadi sudah banyak penelitian yang dilakukan, cuman setiap penelitian tuh ada yang menggunakan dua variabel, ada yang menggunakan hanya variabel yang faktor finansial, ada hanya yang menggunakan faktor non finansial. Nah, saya meneliti kembali pengungkapan ISR menggunakan faktor finansial dan non finansial, kemudian variabelnya juga lebih banyak, dan objek penelitiannya juga yang penelitian lain biasanya menggunakan sumbernya tuh dari OJK dan dari perbankan syariah. Nah, saya objeknya itu menggunakan JII 30 dari tahun 2015 sampai 2019. Apakah belum ada paper yang meneliti sama denganmu, yaitu ada variabel finansial dan non finansial terhadap ISR ini? Sudah dicek kah? Ada atau tidak? Ada yang memakai variabel finansial dan non finansial, cuman variabelnya lebih sedikit. Oh, jadi kamu menambahkan? Ya, jadi saya menambahkan variabel. Apa yang tidak ada di penelitian yang terdahulu itu? Dan yang kamu tambahkan? Ada kebanyakan penelitian tuh menggunakan yang jarang dipakai itu adalah media exposure, kemudian frekuensi rapat Dewan Komisaris, sama penghargaan. Apa alasanmu menambahkan hal-hal tersebut ke dalam penelitian? Karena penghargaan itu, jadi setiap perusahaan itu mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal, sehingga perusahaan itu kan disorot karena ada prestasi. Nah, kan kemungkinan besar perusahaan mengungkapkan ISR. Jadi saya tambahkan faktor penghargaan, kemudian media exposure, karena saat ini media itu wadah yang sangat mudah untuk dilihat oleh masyarakat. Kemudian juga frekuensi rapat Dewan Komisaris itu jika semakin sering rapat dilakukan, maka akan kemungkinan besar pengungkapan ISR ini juga akan dibahas, dan kemudian akan adanya pengungkapan ISR pada perusahaan. Itu berlandaskan atas teori atau ada penelitian terdahulu yang mengatakan hal tersebut, atau justifikasi dirimu pribadi? Kenapa? Ada penelitian sebelumnya yang melakukan, cuman tidak banyak. Oh, jadi kamu memix gitu ya penelitian yang belum digunakan itu dengan penelitianmu ini. Oke. Coba dong dijelaskan ulang model dari penelitianmu. Model gimana Bu maksudnya, Mas? Model penelitian. Model penelitian itu kan judulmu apa judulmu? Pengaruh faktor finansial dan non finansial terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, dari situ coba kamu buatkan model penelitian. Gimana gambarannya? Lakukan tahap-tahap untuk melakukan penelitiannya ya, Bu? Apa? Untuk melakukan penelitiannya ya? Bukan. Model penelitian itu isinya variabel apa dan apa. Variabel yang digunakan tadi ada leverage, profit. Dependennya apa? Variabel dependennya itu Islamic variabel
variabel dependennya itu pengungkapan Islamic social reporting. Proksinya itu cara Indikatornya menghitungnya. Indikatornya ya. Ya, Ya, indikatornya itu menggunakan dummy, di mana ada 40 item pertanyaan. Dari Pertanyaan. Jadi jika itu di 40 item pertanyaan itu ada dari indikator keuangan dan investasi, ada dari pertanyaan-pertanyaan mengenai tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Itu jumlahnya ada 40. Kemudian jika perusahaan mengungkapkan masing-masing satu-satu pertanyaan itu diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0. Nah, kemudian setelah itu berdasarkan siapa? Opini siapa ya mengatakan ada indikator 40-an itu? Siapa yang mengatakan? Pengukuran ISR itu seperti itu. Terus ada dari Akbar juga memakai item itu. Oh, jadi dari penelitian terdahulu? Ya, dari penelitian terdahulu. Oke. Terus variabel independennya? Variabel independennya leverage menggunakan rumus debt to equity ratio, kemudian profitabilitas menggunakan return on asset, size menggunakan melihat total jumlah aktiva perusahaan, likuiditas menggunakan current ratio, kemudian ukuran dewan komisaris melihat dari laporan tahunan jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan, kemudian frekuensi rapat dewan komisaris itu dilihat dari jumlah rapat yang dilakukan selama setahun yang dapat dilihat dari laporan tahunan. Kemudian yang ada dewan komisaris independen dilihat dari perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris dengan jumlah anggota dewan komisaris dapat dilihat dari laporan tahunan. Kemudian penghargaan itu jumlah penghargaan yang diterima perusahaan selama 1 tahun. Kemudian media exposure menggunakan variabel dummy jika perusahaan mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial baik di media cetak ataupun elektronik diberi nilai 1, jika tidak mengungkapkan diberi nilai 0. Berarti kalau ditanya sekali lagi, variabel dependen penelitianmu apa? Variabel independen penelitianmu apa? Variabel dependen itu ISR. Variabel independennya itu tadi ada 9 variabel. Bahasanya kurang tepat ya. Kalau judulmu kan pengaruh finansial dan finansial terhadap pengungkapan Islamic social reporting. Nah, berarti model penelitianmu kalau mau digambar ini ada 2 kotak dulu di sini, finansial, non finansial. Anak panahnya itu menuju ke ISR. Nah, kalau untuk di variabel finansial ada apa proksinya, di non finansial itu proksinya juga ada lagi, itu bukan variabel namanya. Jatuhnya dia ke proksi atau alat ukurnya apa? Kecuali di judulmu itu dijabarkan satu persatu, misalnya pengaruh leverage, terus likuiditas atau apa, sampai semuanya dijabarin satu persatu. Berarti kalau ditanya orang lebih tepat dijawab variabel dependennya satu-satu gitu. Tapi kalau di judulmu pengaruh variabel faktor finansial dan non finansial terhadap ISR, berarti variabel independennya finansial dan non finansial, dependennya pengungkapan ISR. Nah, gitu. Itu lebih tepat diksinya jika ditanya oleh orang lain. Saya mau lengkap ke bab 3 berarti ya. Bab 3, tadi kamu menjelaskan tentang asosiasi ya? Asosiatif ya, asosiatif. Kamu mengatakan itu hubungan. Benar? Apa? Asosiatif itu apa? Tadi penjelasanmu gimana?
metode asosiatif untuk mengetahui hubungan pengaruh Nah, tadi kamu mengatakan pengaruh apa hubungan? Hubungan. Judulmu pengaruh atau hubungan? Apa beda ataukah sama antara hubungan dan pengaruh? beda. Bedanya apa? Hubungan itu mungkin ada keterikatan hubungan. Kalau pengaruh itu ada kemungkinan variabel independen itu bisa mempengaruhi hasil dari variabel independen. Berarti kalau misalnya ada pengaruh, apakah sudah pasti ada hubungan atau enggak? Bisa jadi ada hubungan. Oke. Kalau skripsimu ini kan pengaruh ya. Berarti nanti yang kamu lihat di analisis bab 3-nya itu R-square. R-square itu untuk melihat pengaruh. Kalau hubungan, dia melihatnya di R-nya aja, bukan R-square. Dan kalau di penelitian itu biasanya untuk step berikutnya adalah pengaruh. Step pertamanya kita menganalisis hubungan dulu. Jadi kalau ada pengaruh, otomatis ada hubungan. Tapi kalau ada hubungan belum tentu ada pengaruhnya. Pengaruh itu dia step yang lebih gitu dibandingkan dengan hubungan. Makanya tadi pakai R-square kan. Di bab 3-mu itu nanti dilihat R-square-nya. Pertanyaan saya di uji F. Apa uji F? UGF mengetahui pengaruh secara simultan variabel dependen terhadap variabel independen. Maksudnya? Ada. Maksudnya gimana tuh? Apakah ada pengaruh secara bersama-sama variabel dependen terhadap variabel independen? Kalau uji T apa? Uji T untuk melihat apakah masing-masing variabel dependen itu apakah masing-masing dari variabel dependen ini ada pengaruh terhadap variabel independen. Kalau regresinya? Kalau uji regresinya? Kan tadi ada model regresi ya? Linear berganda ya? Ya, tadi kan kamu tampilkan tuh ada model regresi. Kalau itu untuk melihat apa ya kalau uji regresi? Untuk melihat untuk menguji pengaruh variabel dependen terhadap independen. Oke. Kalau uji regresi itu kita untuk mengetahui model penelitian kita. Makanya tadi kan kamu semua ada tuh variabelnya kan? Dijabarin semuanya itu variabel yang kamu gunakan dan proksinya. Itu berarti uji regresi itu untuk mengetahui model penelitian kita seperti apa prediksinya tuh. Kalau prediksi kita melihat di mana, kalau ada yang nanya nih, prediksinya lihat di mana? Lihatnya di uji regresi. Kalau mau tahu uji hipotesis satu per satu variabel, itu kita pakai uji T. T itu kan sendiri-sendiri gitu ya, satu-satu variabelnya. Nah, kalau uji F ini memang banyak yang mengartikan uji simultan. Tapi bahasa yang tepatnya, uji F itu adalah uji kelayakan model dari penelitian kamu. Kelayakan model, goodness of it, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau
di bukunya Ghazali ya yang sering banyak digunakan itu memang ditulisnya itu uji F adalah uji simultan dan uji T ada uji parsial. Tapi ternyata uji F itu bahasanya yang tepat bukan uji simultan atau uji secara bersama-sama, bukan. Bahasa yang tepatnya adalah dia uji kelayakan model atau kecocokan model. Gitu. Dan kenapa tadi R kuadrat? Kenapa yang dilihat R square atau R kuadrat? Pengaruh tadi untuk menguji pengaruh. Karena uji pengaruh ya. Oke, seperti itu. Dari saya mungkin sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung disampaikan lagi Mbak Fitri ya. Aku boleh ngomong nggak? Boleh. Bu Nurul ada masukan nggak buat si Kasmi ini gitu? Secara kan dia ini mahasiswa perdana akuntansi nih yang sidang, yang bikin penelitian gitu. Untuk yang apa namanya? Tadi kan kata Bu Nurul kan minta di kerangka berpikirnya dimasukin kotakan faktor finansial sama non finansial ya. Nah, itu nanti Kasmi jangan lupa ditambahin masukan dari Bu Nurul. Nah, selain itu dari Bu Nurul ada mau ditambahin apa gitu dari bab 1 sampai bab 3-nya Kasmi gitu. Biar ciamik gitu penelitiannya. Oh, jadi langsung masukkan aja. Ya, masukan buat ya. biar sekaligus. Kasmi. Kasmi yang tadi juga yang saya omongin dari tadi itu dicatat ya. Jadi kalau yang kurang nanti ditambah. Tadi saya juga ingin kamu menambahkan indikator ISR-nya itu di dalam bab 3. Bab 3 itu seharusnya ditulis. Jadi kamu melihat indikator yang 40-an itu, dari siapa, nama orangnya itu dicantumkan. Jangan asal, oh ada 40 atau 41 ya tadi. Di penjelasan skripsi sih aku yang di mana? Di penjelasan apa? Di bab 3-nya. Di penjelasan mana? 3 ada aku cantumin sumbernya. Oh ada di bab 3 ya? Tapi di lampirannya belum ada. Oh iya, lampirannya. Ya, itu boleh dimasukkan ke lampiran supaya orang juga bisa baca gitu. Dari mana gitu. Terus tadi penelitian utama akan lebih baik kamu menampilkan juga di latar belakang atau rumusan masalah. Kalau biasanya kan ada yang membuat rumusan masalah itu dalam bentuk summary atau esai ya, ada juga yang bentuknya kayak kamu gitu. Di apa per poin-poin. Tapi biasanya di situ di rumusan masalah itu dia juga mengatakan ada paper atau acuan utama yang memang digunakan. Tadi kan kamu mengatakan bahwa ada penelitian terdahulu yang sudah meneliti mengenai faktor finansial dan non-finansial. Sudah ada kan terhadap ISR. Nah itu kamu bisa menjadikan itu sebagai acuan utama 1. Dan yang lainnya lagi mungkin 1 atau 2 penelitian yang lebih banyak mendukung atau mendominasi papermu nanti atau skripsimu nanti itu juga dimasukkan nama dari penelitinya dan judulnya apa. Jadi kalau misalnya orang baca atau orang nanya nih, kamu base dari skripsi atau penelitian siapa gitu? Apakah sembarangan main memasukkan banyak variabel atau proksi di dalam penelitianmu ini sembarangan atau gimana gitu? Justifikasi pribadi ataupun berdasarkan dari penelitian terdahulu utama. Bab 2 penelitian terdahulu aku ada cantumin penelitian-penelitian yang mengenai variabel yang aku pakai itu. Nah, tapi itu tidak dimasukkan ke rumusan masalah atau latar belakang kan. Nah, jadi orang tuh kayak tadi, makanya saya tanya, apa paper atau penelitianmu yang menjadi acuan utama? Jadi kan orang bisa tahu gitu, oh dari paper ini. Nanti kalau orang, biasanya kalau misalnya yang nanti papermu ini dipublikasi, terus disitasi orang lain, itu pasti nyari lah gitu. Penelitian base-nya apa? Gitu. Jadi nggak sembarangan ngambil atau justifikasi dari mahasiswa ini atau dari skripsi ini, tapi dari penelitian terdahulu. Itu lebih kuat gitu, lebih kredibel papermu. Nanti di latar belakang masalah aja Kasmi masukinnya ya. Terus apa lagi? Oh, ada typo-typo di beberapa tulisanmu sih sudah. Sebenarnya sudah saya coret-coret ya. Yang dulu yang kemarin di-share sama Mbak Fitri. Kalau yang baru ini saya belum sempat baca secara keseluruhan ya. Nah, di situ ada penambahan
kenapa kamu menambahkan ada uji validitas dan reliabilitas yang baru iya. ya? Yang Iya. baru. Ya. Kenapa? Dari ngikutin pedoman kampus kan itu ada uji validitas dan reliabilitas. Karena di pedomannya itu nggak nyantumin kalau penelitian kuantitatif yang sekunder aja yang nggak pakai validitas, terus nggak ada keterangan juga, hanya penelitian kuantitatif yang primer yang nyantumin, jadi cuman keseluruhan itu kasih, jadi pedoman itu cuman ngasih sistem matematikanya itu ada validitas dan reliabilitasnya, jadi ya udah aku masukin aja, tapi ada keterangan kalau nggak pakai gitu. Oke, itu sebaiknya dihapus. Kalau penelitianmu tidak menggunakan validitas dan reliabilitas, itu tidak bisa dicantumkan. Tapi itu aku yang minta Bu Nurul, karena di pedoman itu ada tulisan reliabilitas dan validitas. Jadi itu nggak ada tulisan di ketentuan di pedoman itu nggak ada tulisan bintang coret bila tidak perlu gitu. Karena di pedoman itu ada, aku nggak mau berbeda dengan pedoman. Jadi aku ngikutin pedoman, tapi kamu bilang di deskripsi kamu bahwa kamu nggak pakai validitas sama reliabilitas gitu. Biar nanti kalau kita lihat dari daftar isi, itu daftar isi sesuai dengan di pedoman ada gitu doang sih aku maunya gitu. Tapi kalau dari saya ya, dan takutnya nih, orang luar Indonesia ya, kalau orang Indonesia kan tahu ya, itu template. Nah, ya, betul. Kalau yang baca nanti orang luar Indonesia, itu malah jadi salah. Jatuhnya kok ada uji validitas dan reliabilitas. Padahal papermu tidak perlu itu, karena datamu itu data sekunder, bukan data primer. Iya. Kalau misalnya dari kita samakan saja gitu, maksudnya di sini gitu. Karena kemarin saya juga udah bilang sama saya udah bilang sama Kasmi, saya bilang nggak usah dimasukin aja gitu. Cuman pas saya baca di pedoman itu ada bab-bab kayak gitu-gitu. Terus saya lihat ini nggak ada coret bila perlu atau segala macam gitu. Saya takutnya ambigu nih, nggak sesuai dengan pedoman, makanya saya suruh udah masukin aja lah. Tapi ada tulis bahwa kamu nggak pakai. Tapi kalau misalnya kemarin Bu Fitria juga nyuruh hapus gitu. Udah nyuruh hapus gitu. Cuman saya bersikeras untuk tetap masuk karena sesuai template di UNU gitu. Tapi kalau misalnya Bu Fitria Ulfa, terus juga Bu Nurul maunya di delete atau Pak Taufik maunya di delete juga nggak apa-apa gitu. Itu kan tinggal masalah delete atau nggak aja kan gitu. Cuman kita maksudnya biar ini kita clearin aja ini mau dimasukin apa enggak gitu. Nanti kan soalnya penelitian mahasiswa selanjutnya kan bakal ada nih gitu. Soalnya 4 mahasiswa saya yang lain juga penelitiannya sekunder yang akan maju gitu. Jadi nanti saya ke depannya akan nyuruh mahasiswa, oke, nggak usah dimasukin, nggak usah ikutin pedoman gitu. Kita lurusin aja di sini, Bu, kalau boleh gitu. Oke. Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya dalam penelitian pun tadi kan ada asumsi klasik itu Kasmi memang patut memasukkan keempatnya itu. Kenapa? Karena memang dia perlu. Nanti ada penelitian yang tidak semua memasukkan asumsi klasik itu, tidak perlu. Ada satu yang dicoret, misalnya multicolnya. Itu tidak perlu digunakan dalam penelitian, ya nggak usah dimasuk, dicabut. Gitu. Karena kalau misalnya nanti yang baca orang lain, malah takutnya jadi salah persepsi orang gitu. Dari awal udah dari baca judul, terus dari daftar isinya, kok begini, takutnya orang malah jadi salah persepsi gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau yang tidak perlu akan lebih baik mungkin tidak digunakan. Mungkin di panduan itu ada keterangan ditambahkan aja gitu ya, atau di akuntansi aja yang diberikan keterangan bahwa kalau tidak perlu ya tidak harus dimasukkan atau tidak dilampirkan di dalam paper skripsi mahasiswa. Gimana Pak Taufik? Kalau dari Pak Prodi, Bu Fitria gimana sebagai yang meluncurkan pedoman? Kalau kita kan hanya memantau saja nih, ngikutin pedoman yang ada gitu, supaya nggak jadi nggak salah gitu kita buat jalan ke depannya gitu. Ya, kalau menurut saya sih dihilangkan saja karena kan datanya sekunder. Sedangkan kalau validitas dan reliabilitas itu kan datanya primer ya, pakai angket. Jadi memang itu perlu. Jadi itu ciri khasnya yang membedakan data primer dengan data sekunder.
Gimana kalau Pak Taufik? Saya sih bilang hapus saja gitu, karena data sekunder. Pak Taufik? Gimana Pak Taufik? Pak Taufik lagi makan nih Pak Taufik nih kayaknya nih. Saya melihat tadi memang ini trial error ya, trial error. Iya betul. Makanya kemarin saya minta Mbak Fitri untuk nge-share di grup itu, karena saya sudah merasa nih ada yang nanti mungkin nggak ada yang miss dikit lah ini. Saya udah ngerasa itu dengan pedoman, dengan SOP, dengan macam-macam, paling nggak nanti memancing apa yang perlu kita perbaiki di kitanya aja mungkin, karena itu yang bikin ada yang SOP, ada yang alur, ada yang lain-lain di buku pedoman itu kita nggak diminta bikin, nggak terlibat. Kan jurusan lain itu ada yang diminta, tapi kenapa akuntansi itu nggak diminta khusus gitu loh. Jadi di pedoman itu tidak ada aspirasi dari orang ekonomi. Ini gimana ini? Saya pikir juga trial and error. Ya, gimana? Apa karena saya minoritas itu gimana, saya nggak ngerti. Tapi kita sesuaikan saja seperti Mas Ilham dan Mbak Nurul, baiknya gimana, karena saya pikir juga masih trial and error. Ini itu yang tadi yang mau ada keterangan tadi. Itu aja mungkin saya. Baiklah, kalau gitu saya sebagai pembimbing 2 dosen udah minta dihapus nih, Kasmi. Udah dihapus aja gitu. So dulu waktu saya di UNJ kan saya penelitiannya data primer nih. Terus kan berarti data primer kan nggak menggunain uji autokorelitas. Cuman dosennya tuh tetap minta masukin kata-kata uji autokorelitas itu, uji korelasi itu karena pedomannya dari ngikutin pedoman yang ada, cuman dibilang bahwa penelitian ini tidak pakai gitu. Makanya saya pikir ya udah acuannya pedoman aja Kasmi, saya bilang gitu kemarin. Tapi kalau misalnya 2 dosen Bu Nurul sama Bu Ulfa bilang dihapus, oke nanti saya minta Kasmi, Putri, Akmal sama Duro untuk hapus semua uji reliabilitas sama validitas. Sip, makasih. Oke, ini satu lagi nih yang membuat saya agak mengganjal itu daftar pustaka ya. Apakah memang di panduan saya tidak menemukan ya contoh penulisan daftar pustaka yang Al-Quran dan hadis, terus sama apa nih yang paling terakhir itu website. Apa seperti itu di pedoman atau gimana? Masih belum paham nih sama daftar pustaka yang ininya. Jujur saya juga sama tuh Bu Nurul tuh awalnya tuh, makanya saya serahin ke Bu Fitri kemarin, katanya bilang udah Kasmi ke Bu Fitri aja, saya bilang gitu. Nah, saya juga masih bingung itu. Saya lihat di buku pedoman tentang Al-Quran dan hadis malah nggak ada ya contohnya. Iya. Iya, nggak ada contohnya. Lalu website itu memangnya harus dikelompokkan atau gimana ya? Kalau dulu waktu saya kuliah, pengalaman pribadi ya. Kalau ini kan juga kan stylenya beda ya. Kalau ini Chicago, kalau saya biasanya kan apa. Kalau akuntansi itu bisnis itu biasanya apa. Tapi ini pakai Chicago karena kita masih rumpun humaniora. Belum FE gitu, belum FE. Nah, tapi kalau yang Al-Quran dan hadis, kalau dari dulu nggak pernah nih menggunakan panduan dari Al-Quran dan hadis. Makanya belum pernah tahu bagaimana penulisan tentang Al-Quran dan hadis. Kalau masalah website, blog, atau paper yang masih masih berjalan work in process, itu digabung sama buku, artikel, paper ilmiah itu digabung, tidak ada pemisahan. Cuma yang paling atas biasanya itu paper dan buku, dan website itu dia adanya di bawah. Kenapa? Karena kredibilitas, berdasarkan kredibilitas penyusunannya. Sama kayak laporan keuangan itu kan likuiditas ya. Nah, kalau si daftar pustaka ini biasanya dia based on yang paling kredibel dulu, paper, buku gitu, baru dari website. Entah kalau Al-Quran mungkin tanya dengan siapa Taufik, ya? Tanya dengan Pak Taufik. Yang benar seperti apa tuh? Jadi nggak tahu. Ya, yang perundang-undangan juga begitu ya. Di pedoman itu malah terakhir kelompoknya. Itu menurut emang terakhir ya. Iya, biasanya kalau yang seperti itu sih di akhir-akhir gitu. Yang atas-atas itu paper, buku, itu paling atas biasanya. Ya, itu tidak usah maksudnya dikategorikan misalnya buku, artikel, baru daftar pustaka, atau langsung kalau saya biasanya nggak pernah. Sumbernya aja.
Tidak pernah menemukan daftar pustaka di Iya, kan? jurnal ilmiah ada sub-subnya gitu, nggak pernah. Iya, Jadi langsung ya. Oh, iya. Nanti bisa ditanyakan. Al-Qur'annya ini ya masih ambigu ya. Ini yang perundang-undangan juga seperti itu kah? Ada di pedoman kah? Ada di pedoman, ada sebenarnya. Pas di buku-buku terakhir itu perundang-undangan. Malah dipakai subnya. Oh. Iya, saya bingung juga itu. Saya baru lihat. Dan yang website juga agak janggal ya penulisannya. Iya. Gitu. Kalau dilihat dari website cuma satu ya, Kasmi ya, hanya satu kan. Tapi itu penulisannya agak janggal gitu. Janggal. Iya. Tapi kalau memang dari kampus minta seperti ya gimana lagi? Iya, saya juga. Ya nanti dicek lagi tuh yang website perundang-undangan sama yang Al-Quran. Iya. Ada lagi? Sudah. Masukannya? Nanti yang ini kan saya udah coret-coret ya, mungkin ada typo atau kesalahan yang agak-agak sedikit itu saya kirim aja. Iya. Jadi nanti tolong chat aja biar saya kirim ke email atau apa gitu. Iya. Lalu ada, oh iya, tentang ini kan penilaian itu ada 4 kategori, yaitu penguasaan materi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan ke-NU-an. Ada yang bisa ditanyakan tentang ke-NU-an? Saya deh satu. Oke, Kasmi, ini siapa ketua NU saat ini? Kalau nggak tahu keterlaluan ini. Kiai Haji Akil Sirot. Iya. Kalau yang paling pertama sih? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Betul. Tapi ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Mungkin dari Pak Taufik atau Pak Ilham. Mau nambahkan? Pak Taufik? Menambahkan. Kalau ke-NU-an saya nyerah, saya nggak Iya. bisa. Serahkan Iya, ke Pak gimana? Taufik aja. Enggak. Ya udah ya nggak apa-apa. Ya kita ini aja ya, ini. Oke, kalau saya Kasmi dari keluarga Nahdien ya. Dari keluarga Nahdien. Dari kecil apa sudah sekian tahun baru Nahdien ya, dari lahir, dari kecil, atau kan ada juga yang orang nggak Nahdien juga gitu kan? Gimana, Mi? Kalau aku dari kecil sih enggak. Kecil ya? Iya, enggak, maksudnya tuh dari kecil tuh enggak tahu kalau ada kayak kayak ya Nahdlatul Ulama. Iya, kayak gitu. Cuman kalau NU yang lebih dalam ini baru tahu pas di kuliah ini. Oke. Pak, jadi gini, karena kita itu kampus NU, jadi value dari konsep-konsep NU itu diharapkan ikut masuk di dalam kelulusan alumni dan sebagainya ya, termasuk misalnya saya sampaikan apa sanad ideologi kita itu, sanad ideologi kita, sanad perjuangan kita, sanad epistemologi kita itu apa misalnya, jadi sanad keilmuan pastinya gitu kan kita tahu. Jadi supaya nanti produknya kita itu, alumni kita itu tidak kemudian bingung ketika banyak paham di luar keaswajaan ini, terutama NU. Nah, untuk itu saya mungkin karena ada juga yang tidak mengenal dari kecil, biasanya kita tuh merasa kultural NU tapi tidak mengenal NU gitu, amaliyahnya, kemudian fikrohnya, harokahnya dan sebagainya. Kasmi pernah ikut organisasi yang berkaitan dengan NU apa aja? Oh, di kampus sih PMI, Pak. PMI. Kalau dulu waktu sekolah ikut IPNU, IPBNU enggak? Enggak ada. Enggak, Bu, malah baru tahu. Pernah, oh baru tahu. Terus kalau sudah kuliah ini pernah ikut PKPNU, pernah ikut MKNU enggak? Paling itu aja, PMI sama Pagar Nusa paling pernah. Paling PKD di PMI aja gitu.
Ya. Nanti kalau bisa, habis ini kalau ada kesempatan MKNU atau PKPNU, tolong Kasmi ikut, karena Kasmi dari Unusia. Terserah nanti lembaga yang lewat Kasmi apa, bisa LKK, bisa Lakpesdam, macam-macam. Saya sudah pernah ikut MKNU, saya juga terakhir barusan kemarin ikut PKPNU. Ini kopiah saya yang saya pakai ini, nih. Ini kopiah waktu saya di Baiat, ya. Ini saya di Baiat PKPNU di Rumpin. Jadi malam hari, hampir dini hari kita ini, dan ini sebagai sumpah yang di Baiat sebagai warga Nahdien yang harus menjaga Aswaja. Ini sumpahnya sampai mati urusannya, jadi ini kopiah saya ini nggak main-main ini. Jadi gitu, Asmi. Nah, artinya bahwa kita menjaga NU, menjaga Aswaja sebagai tadi sanad keilmuan yang nyampe ke Rasulullah, ya itu tidak main-main, ya. Karena kita sedang menghadapi banyak tekanan, banyak masalah yang menggelayut di keaswajaan kita. Jadi nanti Kasmi karena mungkin dari keluarganya tidak struktur ya di NU, tapi kultural saya yakin NU, tolong nanti diperdalam lagi, ya diperdalam lagi tentang fikroh NU, tentang jamiah NU, jamiah jamaahnya gitu kan, harokahnya gitu kan. Nah, kalau ada pelatihan kader, ada madrasah kader, silakan ikut. Saya madrasah kader saya itu bareng Bu Menteri siapa? Sekarang itu yang tenaga kerja, Mbak Ida Fauziah, itu madrasahnya bareng saya, terus sama bareng Ning Lisa Wahid ya. Itu madrasah kadernya bareng saya. Jadi sebelum Covid kemarin itu. Jadi tolong itu terus di-upgrade, karena seperti iman, kadang-kadang kita itu naik turun ya. Girohnya sikap kita itu naik turun terhadap keaswajaan ini. Oke, itu aja. Jadi saya ya semoga nanti Kasmi tetap menjadi muslimah, fatayah dulu ya, jangan langsung muslimat ya, fatayah dulu, terus kemudian baru muslimat, nanti ya sikoh pada sanad-sanad keilmuan, sanad-sanad organisasi, sanad perjuangan NU. Itu aja mungkin dari saya. Silahkan ke Bu Fitri. Iya, ada yang mau menambahkan lagi? Masukan, saran? Sepertinya sih sudah deh. Mungkin nanti kan papernya akan dikirim ke iya. Bisa baca. Iya, Kasmi ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, waktunya sudah disetting Mas Faiz tuh sampai jam 3. Karena ini sudah selesai, bisa kita akhiri berarti ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi atau masukan ya. Ini nggak ada diskusi internal antara dosen pembimbing terus pembahas dengan prodi ya? Apa langsung close aja gitu, Bu? Kasminya nggak ada gitu maksudnya? Soalnya saya dulu waktu sidang S1, S2 tuh kita keluar, terus nanti dosennya tuh ngomong dulu di dalam, saya nggak tahu ngomongin apa, atau ngomongin mahasiswanya atau apa gitu. Saya nggak tahu juga. Yang sesuai ya, ini ya, sesuai berita acara yang mungkin saya bisa Kasmi di close, terus nanti kalau ada diskus silahkan yang dosen, prodi dan sebagainya, saya prodi gitu. Ya gitu. Ya itu Pak Ilham juga ya, saya paham. Kita biasanya gitu juga memang kan ya. Iya itu makanya saya bingung. Iya, Kasminya di. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Bu Nurul, Pak Ilham, Fitri, Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, penilaiannya itu kan ya udah diberi, saya belum.